Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daiman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alladhi man la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari neraka. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang sekuritinya adalah malaikat yang kejam dan kasar, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang mereka hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Shadaqallahul azim wa ballagha Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua perwiritan dari kaum bapak, kaum ibu yang berhadir pada malam hari ini, remaja-remaji yang tak nampak di belakang ya. Makanya tak nampak saya orang di belakang. Semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Layaknya, pasnya, yang cocok, yang ngam kata orang Malaysia. Suasana begini ini enaknya bobo. Tapi karena sudah diniatkan, sudah dimusyawarahkan, pada malam hari ini diadakan peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun dengan berat hati, walaupun ngantuk, walaupun apa masalahnya, terjang terus kita hadir pada malam hari ini. Walaupun agak-agak ngantuk sedikit, agak-agak dingin-dingin sedikit, tapi ada makanan kita kan? Ada, alhamdulillah. Hadir, ada makanannya, ada minumnya. Kemudian lagi ada ceramahnya, ada hadiahnya lagi. Apa hadiahnya, Bu? Hadiahnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tergolong
orang-orang yang mencintai Nabi. Amin. Kata Nabi, tadi sudah saya sebutkan, kelak kita pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang paling kita sayangi, kita cintai. Mudah-mudahan ini satu bukti bahwa kita cinta dan sayang sama beliau. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kelak kita semuanya diakui sebagai umatnya. Amin. Mudah-mudahan pula kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin. Aminnya kurang kuat. Amin. Mudah-mudahan pula kita dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar di bawah bendera beliau. Amin. Amin. Dan terakhir, mudah-mudahan kita masuk surga bareng beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok situasi dan kondisi, kalau memungkinkan kita lanjut di sini, kalau tidak mungkin kita masuk ke dalam. Setuju? Jadi nanti dikode saja Pak. Kalau kira-kira masuk dalam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pun tidak akan ceramah lama-lama karena mengingat situasi dan kondisi. Paling-paling setengah jam dah. Setengah jam. Asalkan janji kita Pak Kadang. Satu permintaan saya, jangan tinggalkan saya sendiri. Ya, tak boleh pulang duluan sebelum acara selesai. Setuju? Kecuali pengantin baru. Kalau ada pengantin baru dulu lah, boleh. Sekarang juga boleh. Jadi kalau ada nanti yang keluar, berarti pengantin baru. Nenek Ustaz, walaupun ini nenek, kan ada juga nenek pengantin baru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi. Ulang tahun hari jadi Nabi. Yang keberapa, Bu? Remaja-remaji mana nih? Siapa yang bisa menjawab dengan tepat? Malam hari ini peringatan kelahiran Nabi yang keberapa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Limpul. Tapi janji jangan nengok Mbah Dude. Nanti nengok Mbah Dude. Cepat-cepat orang itu nengok Mbah Dude. Karena lucu. Kita kan pernah menghadiri peringatan ulang tahun. Pernah Ibu? Pernah. Bapak pernah? Pernah. Maka kalau sudah bapak-bapak ibu-ibu, acara ulang tahunnya bukan ulang tahun kelahiran, tapi ulang tahun pernikahan biasanya. Sudah 25 tahun pernikahan, keluarganya langgeng, anaknya baik-baik, soleh-solehah, suaminya tanggung jawab, suami yang soleh, istrinya juga patuh sama suaminya, istri solehah. Syukur kepada Allah, ulang tahun pernikahan yang ke-25. Namanya ulang tahun. Ulang tahun apa? Ulang tahun perak. 50 tahun pernikahan. Sehat suami, sehat istri, sehat anak. Bahkan musim Covid lewat tak ada yang kena. Syukuran pernikahan 50 tahun. Pernikahan apa namanya? Mas. Yang kalau 25 perak. Kalau 50 emas. Kalau 100? Kalau 100? Enggak ada. 100 enggak ada. 100 tahun yang lalu kita ini semua enggak ada. Betul? Agak tinggi, Bang. Nah, 100
100 tahun yang lalu kita nggak ada, 100 tahun ke depan insya Allah kita ini nggak ada juga. Paham Bapak Ibu? Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun, ini sudah diintip sama malaikat Israel. Awas hati-hati. Dan sudah ada tanda-tandanya, mata sudah mulai kabur, pipi sudah kendor, gigi sudah gugur, rambut sudah uban betabur, makanya pun pilih-pilih cari yang gugur. Berarti sudah diintip sama malaikat penjaga kubur, malaikat Israel. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, udah tahu berapa tadi ulang tahun berapa? 1443 Hijriah. Iya, salah. Salah kok tepuk tangan. Salah. Tahun Hijriah iya 1443 Hijriah. Betul. Ini Hijriah, Bro. Ayo. Ya. Cari dulu, cari. Cari di Bang Google, di Mbah apa cari. Nanti selesai acara ini kita lanjut. Ya. Kalau memang jawabannya betul, limpul udah aku sediakan nih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan cerita sejarah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas hari yang paling baik, hari yang paling nomor 1 adalah hari Senin. Enggak ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kalau tidak ada hari Senin. Dunia tidak akan diciptakan Allah Ta'ala kalau tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir hari Senin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, memberangkatkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang sudah saya sebutkan tadi. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari neraka, baik neraka dunia terlebih-lebih neraka akhirat. Kita semuanya kepingin nanti kalau meninggal dunia dimasukkan surga oleh Allah. Betul? Betul Bu? Betul Bu? Saya ulangi ya. Nanti kalau kita meninggal dunia, kepinginlah kita ini dimasukkan surga oleh Allah. Betul? Kepingin itu masuk surga. Bapak kepingin masuk surga. Saya saking pinginnya, saya Nabi ya. Selepas sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunat, salam belum ngapa-ngapain, saya sudah berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan, aku mohon kepadamu redhomu dan surgamu. Assalamualaikum warahmatullah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu dari nerakamu dan dari murkamu. Ibu itu juga mantap. Mudah-mudahan kita sama nanti masuk surga. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pak, ini ibu-ibu nih, istri-istri kita nih, tapi istri saya nggak ada di sini. Istri-istri kita nih Pak, ibu-ibu, anak perempuan kita, emak kita, nenek kita, insya Allah ini gampang nih sudah masuk surga. Amin. Kalau ibu-ibu, ibu-ibu nih ya Allah ya Allah. Maulid ini cuma nambah-nambah aja, nambah amal ibadah aja. Kalau ibu, wah, insya Allah. Kata Nabi, cukup dengan ibu 4 aja amalkan. Apa Bu?
4 aja. Yang pertama kata Nabi, idza sholatil mar'atu khamsaha. Perempuan itu dikerjakannya sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun situasi dan kondisinya, pokoknya sholat 5 waktu jangan tinggal. Bisa? Itu syarat mutlak. Yang kedua, sholat syahroha, kerjakan puasa bulan suci Ramadan. Kalau ada utang di bulan Ramadan, utang puasa, bayar sebelum datang Ramadan yang akan datang. Bisa? 11 bulan, masa nggak bisa? Nah, atoat zaujaha. Yang ketiga syaratnya adalah mentaati suaminya. Suami sendiri bukan suami tetangga. Bisa? Orang suami sendiri kok. Bisa? Syarat yang ketiga. Yang keempat adalah hafizat farjaha. Jaga kehormatan diri kecuali kepada suaminya. 4 aja ibu amalkan ini. Apa kata Nabi? Qila laha dakhulil jannah min ayyiha syi'ti. Kelak dikatakan sama malaikat, oleh malaikat, hai perempuan yang mengamalkan 4 sesuatu, sholat 5 waktu, Ramadan dikerjakan, taat sama suaminya, jaga kehormatan dirinya, silahkan Anda masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang Anda suka. Mudah-mudahan ibu semuanya, amin. Termasuk ibuku juga, mertuaku juga, istriku juga, anakku juga, kakakku juga, amin. Ini kalau emak-emak kita selesai. Yang payah itu kita, Pak. Tidak ada jaminan. Enggak ada cara. Ngeri. Perkara apa yang berat kita untuk masuk dalam surga? Perkara tanggung jawab. Saya laki-laki sama seperti Bapak. Saya sudah sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Ramadan saya kerjakan puasa. Infak sedekah zakat saya bayar. Haji sudah saya kerjakan. Umrah tiap tahun. Umpama nih, ngaji saya beres, silaturahim saya beres. Penyantunan anak yatim oke. Penyantunan janda-janda kembang oke. Sorry termasuk janda apa tadi? Maksudnya janda kembang kempis. Janda itu kan ada yang kembang, ada janda kempes, ada janda kembang kempis. Udah beres saya. Apakah saya sudah lolos masuk dalam surga? Tunggu dulu. Biniku gimana? Istriku bagaimana? Beres nggak istriku? Apanya Ustaz? 3. Imannya, ilmunya, amalnya. Iman istriku macam mana? Ilmunya macam mana? Amalnya macam mana? Udah beres belum? Kalau walaupun saya beres, istri saya nggak beres, sangkut masuk dalam surga. Sangkut masuk dalam surga. Tidak mulus. Ngeri. Saya sudah beres, istri saya beres, anak perempuan saya, ulangi, saya beres, istri saya beres, anak saya gimana? 7 bulan berawat. Beres. Kalau saya sudah beres, istri saya sudah beres, kalau anak tak beres, sangkut masuk dalam surga. Sangkut. Ngeri ya? Saya sudah beres, istri saya sudah beres, anak saya sudah beres, adik perempuan saya kandung, kakak perempuan saya kandung, yang sekarang sudah jadi janda, udah beres belum? Udah berapa dah? Gimana kira-kira? Saya sudah beres, istri saya sudah beres, anak saya sudah beres, kakak adik perempuan saya sudah beres, emak saya bagaimana? Udah beres belum? Emak saya. Udah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 sama saya. Tambah lagi 2. Saya sudah beres,
istri saya sudah beres, anak saya sudah beres, kakak adik saya sudah beres, emak saya sudah beres, cucu saya sudah beres. Bukankah kalau anak perempuan menikah, perempuan mau menikah, umurnya sudah 21 tahun misalnya, mau menikah, ayahnya sudah meninggal, siapa yang paling layak jadi wali? Siapa? Kakek. Ayah wali mujibir, kakek wali mujibir. Yang paling berhak menikahkan adalah, yang paling bertanggung jawab adalah ayah. Setelah ayah adalah kakek. Udah benar. Saya udah beres, istri saya sudah beres, anak saya sudah beres, kakak adik saya sudah beres, emak saya sudah beres, cucu saya sudah beres. Terakhir, keponakan saya sudah beres belum? Keponakan, Pak. Misalnya Ustadz Taufik ini saudara kandung saya, umpama satu ayah satu emak saya sama beliau. Dia punya anak gadis. Contoh Ustadz Taufik meninggal. Dah. Kalau anaknya mau menikah, siapa walinya? Siapa walinya? Saya. Abang dia atau adik dia yang walinya. Paham Bapak Ibu? Ini khusus Pak. Paham apa? Paham. Gimana kira-kira? Lolos apa enggak kira-kira? Wih, ya Allah ya Allah. Kalau ibu-ibu? Enak kan? Enak. Kalau ibu-ibu jangankan mempertanggungjawabkan orang lain, diri ibu aja pun ditanggungjawabin sama suami. Paham Ibu? Makanya kata Nabi, andaikan bolehlah makhluk sujud kepada makhluk, sungguh akan kuperintahkan para istri-istri sujud di kaki suami. Paham? Paham Bu? Nah, peliharalah dirimu dan ahli keluarga yang saya sebutkan tadi. Ada berapa tadi? 7 sama diri. Pelihara diri kita dan ahli keluarga kita dari neraka, baik neraka dunia, terlebih-lebih neraka akhirat. Apa neraka dunia? 1, sakit. Apa Bu? Sakit. Ayo tolong dibantuin. Kita minta kaya boleh, bilang ibu. Bu, kita minta kaya sama Allah boleh. Minta miskin boleh. Kok dia? Ya belum. Kita minta kaya boleh. Minta miskin boleh. Gak usah mau atau tidak mau, sekarang boleh atau tidak boleh. Kita boleh ini. Minta kaya boleh, minta miskin boleh. Minta panjang umur boleh. Minta pendek umur boleh. Minta sehat, minta sakit enggak boleh. Minta sakit enggak boleh. Kalau minta miskin ada Bu. Allah, Nabi itu pernah doa. Cuman kalau Ustadz nggak pernah doa yang sebiji ini. Kalau doa yang lain semua hafal, tapi doa sebiji ini jarang dipakai sama Ustadz. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa syurna yaumal qiyamati ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku ya Allah pada hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Pernah Ibu ada Ustadz doa begitu? Insya Allah walaupun pakai Ustadz itu besok gak diundang lagi. Yang ada itu apa? Allahumma rzuqna rizqan jadida halala thayyiba mubaraka wasi'ah. Ya Allah, tapi nggak kaya kita. Ya? Baik, minta kaya boleh, minta miskin boleh, panjang umur boleh, minta pendek umur boleh, minta hidup boleh, minta mati boleh, minta sehat boleh, minta sakit tak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memperingati kelahiran Nabi. Nabi umurnya di dunia ini cuma 63 tahun. Berapa Pak? 63. Umur yang 63 itu Bu, cuma 2 kali beliau sakit Pak. Berapa? Cuma 2 kali Pak beliau sakit. Bapak berapa kali sakit? Ibu berapa kali sakit?
Ini aja ada dipaksa-paksa datang kemari pada sakit nih. Pokoknya sakit lah. Biasanya kalau sakit kaget itu asam aurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi cuma 2 kali sakit. Saya kasih tahu. Sakit yang pertama adalah sakit karena diracun orang. Qurannya gini. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak pernah senang sama orang Islam sebelum kita mengikuti cara hidup mereka, cara agama mereka. Pindah agama mereka baru senang orang. Yang membawa Islam adalah Nabi Muhammad. Pastilah alamat Yahudi dan Nasrani ini pertama sekali ditujukan sama Nabi Muhammad. Satu hari Yahudi nanya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orangnya jujur. Salah satu sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, amanah. Siddiq, benar, jujur. Kalau ditanya sama umatnya, baik orang Islam ataupun non Islam, ditanya pasti dijawab sama Nabi. Jujur jawabnya, nggak pernah dimelencengkan. Satu hari Yahudi nanya sama Nabi, ya Muhammad, kau yang paling kau suka daging apa? Nabi jawab, daging yang paling kau suka adalah daging kambing. Daging apa, Bu? Daging apa, Pak? Daging kambing. Tapi Bapak paling takut makan daging kambing. Betul kan? Kalau acara Pak ini apa nih? Ini daging apa, Dek? Kambing, Pak. Lebar. Daging apa? Lembu. Kambing. La ilaha illallah. Istri Dokter Haji Tigor Panusunan Siregar SPPD, mantan bupati kita kemarin. 5 periode. Berapa periode? 1 periode 5 tahun kan? Pernah potong kurban sama saya tahun semalam. Anggota saya ini komentar cerita-cerita gitu. Daging kambing ini nanti anggota ibu nih pada cutting semua nih. Kau ngomong apa tadi? Enggak. Dia tahu apa ya? Saya sudah mengadakan konferensi atau apa namanya di negara, kalau nggak silap saya Amerika gitu lah. Di sana tahu nggak? Membicarakan daging yang paling bagus, daging yang paling bagus dikonsumsi sama manusia adalah keluar daging kambing, bukan daging lembu, bukan daging unta, bukan daging burung, daging kambing. Jadi Bu ditanya lagi, Bu, dokter siapa namanya? Fitra ya. Nah, Bu, tapi orang kalau makan daging kambing itu takut, memang darah tinggi. Ya betul, tapi ada betulnya, ada salahnya. Yang membuat darah tinggi itu bukan dagingnya. Jadi apa, Bu? Kecap-kecapnya. Maksudnya bumbu-bumbunya. Itu yang jadi masalah. Tapi daging yang paling bagus sudah dibuktikan sama beliau menurut medis adalah daging kambing. Oke, kita tinggalkan cerita itu. Nabi ditanya, ya Muhammad, daging apa yang paling kau suka? Daging kambing. Ya Muhammad, daging kambing itu ada lehernya, ada kepalanya, ada pahanya, ada kakinya, ada punggungnya, ada jeroannya. Yang mana yang kau suka? Nabi jawab, kaki. Yang paling bagus, yang paling disukai Nabi adalah kaki. Ditanya lagi, ya Muhammad, kaki depan apa kaki belakang? Kata Nabi, kaki depan. Loh, mana banyak daging depan apa daging belakang? Pak, daging kambing depan, kaki depan atau kaki belakang? Hah? Mana? Gak usah kayak apa aja, ikut tandain aja. Depan tangan orang, depan kaki orang. Mana adanya? Belakang. Berarti jarang beli kambing.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu jawaban Nabi itu pasti enggak bohong ya, pasti itu hak enggak hoax, dimasak lah ini, dimasak semua. Begitu dimasak aroma sedap, ya kan? Dihidangkan sama Nabi. Nabi enggak sendiri, Nabi sama sahabat. Sahabat pun memang biasalah kalau kita itu lebih congok dari sahabat sama Nabi. Duluan sahabat. Nabi masih mencuil-cuil, sahabat itu sudah termasuk kemudian sudah dikunyahnya. Nabi masih mengunyah, sahabat sudah menelan. Begitu ditelan sama sahabat langsung mati. Sahabat kontan mati. Nabi masih di leher, udah hampir ditelan. Datang kompeknya. Siapa kompeknya? Jibril bilang sama Jibril, sama kompeknya, Muhammad cepat muntahkan. Itu daging bercampur dengan racun. Maka cepatlah dimuntahkan sama Nabi. Begitu muntah dagingnya, tapi sudah ada masuk seberapa tetes, ya, entah rasanya apa. Itulah yang menyebabkan Nabi selalu pening kepala. Tapi apa yang terjadi sama Nabi pasti tasyrik buat kita. Kalau kita kena racun, maka selalu kepalanya pening. Obatnya adalah dibekap. Bapak pernah kena racun? Tiap hari ngisep racun. Rokok? Saya nggak cerita hukum rokok, saya cerita racun. Rokok ada racunnya kan? Ada. Orang dibungkusnya ada kok. Rokok dapat mengakibatkan serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan. Dulu, sekarang nggak. Rokok membunuhmu. Betul kan? Terlepas daripada hukumnya, yang masih suka lanjutkan, ya kan? Udah, sebelum dilarang. Orang dokter belum merokok, dokter tigor merokok, dokter tigor merokok. Apa katanya? Sebelum dilarang, gas terus. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi perokok, mohon maaf, yang candu rokok, sekali-sekali bekanlah. Kenapa? Mengumpul nikotin itu di darah kita itu. Kalau nggak percaya tes, bekam nanti kepala Bapak. Keluar nanti darah. Warnanya tidak sehat lagi. Tidak merah biasa. Tapi warnanya agak kehitam-hitaman. Bahkan kebiru-biruan kilat gitu. Itulah nikotin rokok itu yang menyebabkan bisa stroke. Bisa pecah pembuluh darah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu, Nabi sakit yang pertama adalah diracun orang. Yang kedua, sakit yang membawa kewafatan beliau. Itulah demam panas tinggi. Tutup sakit mati. Selebihnya gak pernah sakit. Ayo kita intip. Apa rahasianya kenapa Nabi kok sehat? Mau sehat apa mau sakit? Mau sehat apa mau sakit? Pak, istri Bapak muda, cantik, putih, viola Spanyol Pak. Udah. Tapi kalau Bapak sakit, mohon maaf, Bapak sakit, berada di kursi pesakitan, disorong-sorong. Istri Bapak sakit, cantik seperti itu. Kalau Bapak sakit, istri tidak bisa dinikmati. Paham? Makanya sehat, jangan sakit. Bisa Bu? Nabi kenapa kok sehat? Nabi itu salah satu di antaranya adalah Nabi itu makannya sikit-sikit. Kalau kita dibalik, sikit-sikit makan. Mau acara makan. Nanti pulang dari sini makan. Tadi setelah maghrib sore tadi makan. Besok pagi kadang-kadang belum selesai cuci mulut, belum lagi gosok gigi. Malam nanti ledakan. Orang udah disediakan kok lontong malam. Lontong malam. Ada? Malam-malam ada lontong. Pernah saya ke situ kok tahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah diriset sama kedokteran. Perut yang selalu kenyang mewarisi sakit. Perut yang selalu kempes kosong
mewarisi sehat. Paham? Nggak usahlah sampai situ. Orang yang congok aja males ada bersama dia. Weh, pas giliran gue duduk bersama dia. Udah, makanannya kue 5 potong. Awak baru ngambil 1, dia sudah 2. Kalau awak 2, dia berarti berapa dia? 3. Kadang awak 1, masukkan jadi tas. Padahal awak sih masih mau. Tidak mau bacanya apa lagi? Masuk pulang. Senang ibu sama kawan yang congok? Senang? Laginya bo, di dunia ini ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang congok, postur tubuhnya pun berbeza. Jangan marah ya. Sampaikan gak ini? Sampaikan gak ini? Ibu-ibu, tapi jangan, kalau ada yang kena jangan marah. Jangan yang sama-sama. Perempuan itu ada ukurannya. Orang semua ada ukurannya kok. Ini mic ini supaya enak suaranya. Kan ukurannya pas. Betul Pak? Oh. Baju pun nih ku pakai, kan ukurannya pas L. Coba kalau ku pakai ini ukurannya XXL, nggak nampak tanganku. Betul. Nanti kalau ku pakai lebih kecil, small, kecil, apa yang terjadi? Jadi pakaian itu pas. Semua ada ukurannya. Perempuan pun ada ukurannya. Minuman ini pun ada ukurannya. Itu yang botol itu ada ukurannya. Tidak lebih daripada 60 ml. Loh? Jadi perempuan ada ukurannya nih. Saya kasih tahu nggak nih? Kasih tahu nggak? Perempuan dewasa kalau dia bobotnya 30-an kilo itu namanya perempuan kulet. Kurus lepes. Ada tanya siapa-siapa ya? Nanti tersinggung. Kalau ada perempuan bobotnya 40-an kilo berarti perempuan apa namanya? Perempuan kurus. Kalau ada perempuan bobotnya 50 kilo, namanya perempuan langsing. Kalau ada perempuan bobotnya 60 kilo, namanya perempuan ideal. Nah, ditimbang ya Bu, bobotnya berapa? Kalau ada perempuan bobotnya 70-an kilo, mulailah ini namanya perempuan gemuk. Kalau ada perempuan bobotnya 80-an kilo, namanya perempuan semok. Kalau 90-an, namanya ada. Namanya kalau bahasa kami Ustaz-Ustaz namanya perempuan montok. Kalau ada perempuan 100 kilo, namanya apa? Nama orang Jawa namanya sumpel bung. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki 10 kilo lebih di atas perempuan. Wes gitu aja. Halo ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bok, sikit ini buat tambahan. Kami ini bapak-bapak nih nggak bangga kami punya istri itu anggota dewan. Nggak bangga. Kami suami-suami nggak bangga istri kami itu murah. Nggak bangga. Ada lupa sini? Kami ini suami-suami, saya mewakili ya, istri-istri kami itu bangga kalau kami punya istri. Mau umur berapa aja istri kami itu? Mau umur 30-an, mau 40-an, mau 50-an. Nggak berbeda-beda itu keinginan kami. Keinginan kami tetap tidak berubah, istiqomah. Kami kepingin istri kami tetap muda, tetap cantik, tetap ramping, tetap sehat. Paham ibu? Kami bangga itu kalau punya istri kayak gitu. Bisa Bu? Bisa tetap cantik? Saya mewakili ibu-ibu. Bisa lupa bisa. Kau ini duit. Betul Bu? Saya bisa 15 tahun lebih muda. Ya kan Bu? Bisa 15 tahun lebih muda. Kau ini duit. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kenapa Nabi kok sehat terus?
Karena Nabi setiap malam bangun malam. Apa? Bangun malam. Macam mana supaya bangun malam, Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidur cepat. Tidur yang paling berkualitas itu adalah tidur di awal. Jam 9:30. Sekali kita lewat lah ya. Kalau hari-hari biasa 9:30 itu udah lambat tuh. Tidur cepat. Biasanya logikanya begitu cepat tidur, insya Allah cepat pula lah kita bangun. Lah kalau tidurnya malam jam 12, jam 1, sebelum tidur makan dulu pulaan. Makan berat pula tuh, nasi goreng, super mie, indomie, sari mie. Betul? Lepas itu baru tidur. Alamatlah subuh ketinggalan, apalagi bangun malam. Paham Bapak Ibu? Dan terakhir perkara ini, saya pernah tanya dokter asli. Orang tua teman saya sakit lever. Saya tanya, dok, sembuh nggak ini dok? Katanya, kasih makan yang enak aja. Sakit lever belum ada obatnya. 2-3 hari meninggal. Dan orang yang selalu tidurnya malam-malam baru tidur, berpotensi untuk mengalami kanker hati atau lever. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan sakit. Ya, karena sakit itu adalah neraka dunia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Yang kedua termasuk neraka dunia adalah kemiskinan. Walaupun Nabi pernah berdoa menjadi orang miskin, tapi kita nggak boleh jadi orang miskin. Nggak boleh. Saya dulu zaman-zaman waktu kecil, kalau ada acara maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, muharraman, ya, saya selalu mendengarkan Ustaz kemarin. Ceramah itu cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya simpulkanlah, oh Nabi itu rupanya miskin. Rumahnya kecil dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, cuman 4 kali 4. Tempat tidurnya terbuat daripada pelepah formal. Bantalnya terbuat daripada kulit kambing yang diisi serbuk amar. Kalau beliau bangun dari tempat tidurnya, ngecap punggungnya bekas pelepah formal. Maka saya simpulkan, oh Nabiku, idolaku orang miskin. Maka aku pengikut setianya, aku pun harus miskin, harus melarat, harus susah juga. Begitu prinsip saya dulu. Rupanya salah. Nabi itu nggak miskin. Apa Bob? Nabi itu nggak miskin. Nabi itu kaya, bahkan kaya raya luar biasa. Nabi itu kaya, memang penampilannya sederhana. Berbeda dengan kita. Kita ini Nabi kaya tapi pura-pura miskin, gitu ya. Kalau kita miskin tapi lagaknya, ya Allah ya Allah, lagaknya laga orang kaya. Nabi itu kaya. Kita tunjukkan satu di antaranya. Nabi menikahi istri beliau yang pertama, Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Single parent, janda, sudah 2 kali punya suami. Sama Nabi Muhammad kali yang ketiga. Umur 40 tahun. Nabi umur 25 tahun. Lajang ting-ting. Karena ada lajang ting-ting, ada lajang tong-tong. Ini lajang ting-ting original pick up. Suaranya ting-ting. Paham Bapak Ibu? Nah, berapa antaran pernikahannya? Antaran pernikahannya 20 ekor onta. Kata Ustadz Abdul Somad, Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, LCMA, 1 ekor onta kalau hari ini, kalau dirupiahkan kira-kira 35 juta. Berapa? 35 juta kali 20 ekor. Berapa dia? Berapa tuh? 700 juta. Saya mau tanya nih, kalau seorang laki-laki melamar gadis atau single parent antaranya 700 juta, ini laki-laki kaya apa laki-laki miskin?
Kaya apa miskin? Laki-laki kaya. Dan hebatnya 700 juta tadi atau 20 ekor onta itu hasil keringat sendiri, bukan minta sama pamannya. Mohon maaf, mau pesta bukan minta uang sama pamannya, bukan ada acara martahi. Hasil keringat sendiri. Umur 9 tahun sudah bisnismen sampai umur 25 tahun. Lintas daerah, lintas provinsi, lintas pulau, bahkan lintas negara. Tidak kurang 6 negara dilalui oleh Nabi. Jadi Nabi kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Nabi kaya. Maka kita tidak boleh jadi orang miskin. Paham sama Ibu? Yang kedua buktinya, mana bahwa Nabi itu orang kaya. Kata Nabi, "Tunkihul mar'atu li arba." Wahai kalian para laki-laki, nikahilah olehmu akan perempuan karena 4 sesuatu. Kalau mencari bini, mencari istri, udah lewat Ustaz, udah lewat. Ibu kalau mau cari menantu, tengok 4 sesuatu. Pada diri calon menantu, pada diri calon istri. Yang pertama, satu aja. Ahaduha limaliha. Tengok hartanya. Ini anak gadis ini cantik kali, anak siapa? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya gedong apa gede? Rumahnya besar apa kecil? Rumahnya di kota apa di pelosok sana? Kebun sawitnya berapa hektar? Gitu loh. Sekarang kan kebun sawit kan sebenarnya kan trendingnya kan 3.000 bro sekilo. 3.000. Ya kan kamarnya 3.000 ya. Sedap nengoknya. Nah, kebun sawitnya berapa? Kendaraannya apa? Tengok. Kendaraannya kereta apa mobil? Kalau mobil murah apa mobil mahal? Gitu loh. Ustaz ini ngajari materialistis kayaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa boleh buat? Apa boleh? Bau. Nah, karena walaupun bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tapi hampir segala-galanya di dunia ini tidak terlepas dengan duit. Betul? Coba tengok yang ada di depan Ibu. Ada minum, ada kue, ini mikrofon, tidak terlepas dari duit. Acara pada malam hari ini tidak terlepas daripada duit. Betul? Maka jangan jadi orang miskin. Setuju? Setuju? Loh, Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun Nabi? Apa pertama sekali dibangun Nabi? Masjid. Apa politik Nabi? Dibangun masjid, namanya berdiri sampai sekarang itu namanya, ketika di Yasrib ya, ketika di Madinah namanya Masjid Nabawi. Itulah masjid yang dibangun oleh Nabi SAW sampai sekarang. Apa taktik Nabi? Supaya semua laki-laki muhajirin dan ansor 5 waktu sholat di masjid. Siapa yang tidak sholat di masjid dibakar rumahnya. Ancamannya begitu. Nabi setelah sholat, Bapak Ibu, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita kan astagfirullahaladzim, 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 kan gitu Pak. Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Tahlil, apa namanya, takbir, tasbih dan sebagainya, berdoa. Nabi tidak. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi enggak zikir apa-apa, tidak doa apa-apa, tidak wirid apa-apa. Nabi balik ke belakang. Ngapain? Nengok siapa sahabat yang tak sholat. Ditanya sama Nabi. Kalau satu aja nggak muncul, tanya sama Nabi. Sahabatku, siangmu masih lokot kemana si lokot? Kata sahabat, oh Rasulullah sakit dia. Orang yang pertama sekali menjenguk orang sakit adalah Nabi. Kalau dia berniaga ya Rasulullah, kata Nabi, kita doa mudah-mudahan dagangannya laris, murah rezekinya. Pulang bersama dengan kita lagi. Begitu. Kalau sakit enggak, musafir enggak, males dia Nabi. Ayo kita kumpulkan kayu bakar, kita bakar rumah orang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Gitu. Tapi enggak ada satupun yang berani.
Setelah itu apa target Nabi? Supaya antara orang Muhajirin dan orang Ansor, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh bertemu. Setelah bertemu, supaya saling kenal mengenal. Kalau sudah kenal mengenal, lama-lama mau akrab. Kalau sudah akrab, mau berbagi. Ketika titik klimaks ini sudah sampai, maka dikumpulkan sama Nabi, Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Yang tidak punya apa-apa dikasih. Aku punya kebun coklat nih ya, punya kebun amar, kurma, 10 hektar, 5 hektar sama kau, 5 hektar sama aku. Aku punya uang 1 miliar, 500 juta sama kau, 500 juta sama aku. Gitu, nggak ada sekarang. Bahkan yang lucunya, kau datang dari mana? Dari Mekah, mana? Bini kau tolak? Enggak lah, selamat aja, aku udah syukur. Aku punya bini 4. Kata orang Ansor, aku punya bini 4. Mau kau? Panggil bininya, Butet, apa lagi? Mina, Fatimah, mari. Nah, itu bini 4 itu. Mana yang mau sama kau? 2 sama kau, 2 sama kau. Yang itu yang cantik katanya. Udah diselesaikan. Hei biniku, kau talak 3 kau. Nanti setelah habis nikah idahnya, aku sendiri akan menikahkan engkau dengan mantan istriku. Hebat. Lepas itu apa? Dikasih modal orang Ansor, orang Muhajirin. Kasih modal. Kenapa? Karena orang Ansor, orang Madinah begitu datang didatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang punya modal orang Yahudi. Pemerintahan, Kepling, lurah, semua Yahudi. Dulu ecek-eceknya. Yang punya armada pengangkutan Yahudi. Sudah apa lagi? Yang dipajak dulu Yahudi semua. Orang Islam tukang pikul, kacung, tukang suruh-suruhan. Sedih Nabi. Ini yang dirubah sama Nabi. Jadi Nabi itu bukan zikir-zikir saja, sholat-sholat saja, baca-baca Quran aja. Bukan itu. Nabi bukan memikirkan akhirat, tapi Nabi juga memikirkan dunia. Dikasih modal. Orang Mekah ini walaupun datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi punya ilmu bisnis luar biasa. Kalau dikasih modal, bisa kaya mendadak. Akhirnya begitu ada modal, main ke pajak gugur. Akhirnya yang punya ruko-ruko ini sudah mulai orang Islam ada yang punya pengangkutan, armada, punya motor-motor sewa, orang-orang Islam mulai. Waktu sesingkat-singkatnya berubah ekonomi umat Islam di Madinah. Jadi Nabi SAW tidak hanya memikirkan ibadah saja, sholat saja, zikir-zikir saja, tapi juga Nabi mengupayakan ekonomi. Paham Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Neraka dunia sakit, yang kedua adalah kemiskinan. Tidak boleh jadi orang miskin. Entah kenapa pun. Kenapa kita harus kaya? Sudah terbukti. Kalau kita kaya, tengok lagi. Orang kaya itu dari hidupnya sampai matinya kawannya banyak. Iya. Orang kaya hidupnya sampai matinya kawannya banyak. Nggak usah saya sebutkan namanya. Jangan Bapak Ibu bayangkan siapa orangnya. Ada di Labuhan Batu ini. Kerjaannya salah. Salah secara agama. Salah secara pemerintah. Udah, tapi kok kawannya banyak. Apa sebab? Duitnya banyak. Orang sudah ada pepatah kok. Happy mengatur negarawan. Udah, duit itu kayak gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Paham Bapak Ibu? Udah. Itu masa hidupnya. Sudah mati pun kawannya masih banyak. Tengok kalau nggak percaya. Kalau ada orang kaya meninggal dunia, papan bunga sebelah kanan 5 kilo, sebelah kiri 5 km. Satu papan bunga 200.000. Kali 5 kilo berapa duit itu? Coba sumbangkan di masjid. La ilaha illallah. Dah? Udah. Nanti yang hadir itu pun ustadz-ustadznya. Kalau Ustadz Rafiq enggak pada laku itu. Ustadz papan atas. Yang label panjangnya itu entah berapa biji di sini.
pinomat ada jengkolnya di sini. Yang laku papan atas. Jadi membawa silsilah bon kaifiat ilah hadrat, enggak kayak biasa kalau kita kan ilah hadratin Nabiul Mustafa kan gitu ya. Kalau ini enggak mencet-mencet sampai mulutnya. Untuk hadratin Mustafa, Muhammad Rasulullah. Cari ustaz papan atas. Doanya pun panjang. Udah. Tahlilannya pun lain. Tahlil. Kalau yang mati itu orang kaya, tahlilnya semangat. Macam mau lompat-lompat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau yang mati orang kaya. Coba kalau giliran yang mati orang miskin. Di kampung itu ada ustaz 2 biji. Inti-inti orang tuh. Datang. Udah kayaknya. Alhamdulillah. La ilah hadratinya biasa aja. Tahlilannya la ilaha illallah. Tahlilannya pun enggak semangat belas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingat aku film Unyil tahun 90-an. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Urusannya adalah duit. Semuanya loh. Sampai pilkada aja ya udah. Gara-gara apa? Nah, aku nggak jawab ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari neraka. Baik neraka dunia, terlebih-lebih neraka akhirat. Neraka dunia yang ketiga akan saya sampaikan adalah penjara itu sendiri. Saya selalu menanya kakak saya, Kabid Humas di Labuhan Batu, Lobusona. Kalau sepupu kan satu kakek, namanya sepupu. Kalau satu yud namanya 2 pupu. Kan gitu ya. Saya 2 pupu sama kakak saya yang di lembaga pemasyarakatan. Namanya Yus Daniar. Kak, berapa santri kakak sekarang? Ikut-ikutan aku pula. Biasanya kalau ada orang hilang di kampungnya, kemana si Anu? Nyantri. Padahal masuk penjara. Jadi keceplosan juga lah saya sering. Kak, berapa santri kakak sekarang? Dijawabnya, wih yang banyak sekarang dek katanya. Berapa kak? 1.700-an. 1.700 sekian gitu. Kak, layaknya idealnya berapa isi kak penjara Labuhan Batu itu kak? Jawabnya 375 orang. Idealnya 375 orang. Diisi 1.700 lebih. Coba bayangkan. Saya nanya sampai detail, kak, cemana itu kak? Cemana? Kalau pagi keluar dari kerangkeng. Kalau sore jam 6 itu semua masuk kerangkeng. Kak, berapa satu kerangkeng itu? Satu kamar berapa orang? Lebarnya berapa? Saya tanya sampai detail. Lebarnya itu deh 4 kali 6, isinya 50 sampai 60 orang. Bayangkan. Dan kasus terbesar adalah narkoba. Udah ada di kampung ini narkoba? Nggak ada, alhamdulillah. Iya, ini jelas yang hadir-hadir ini wajahnya cemerlang semuanya, bercahaya-cahaya. Kalau yang sabu-sabu itu kan nggak bercahaya. Cahayanya, hari-hari surga semuanya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mungkin kaji dia belum sampai. Ada 3 golongan manusia yang halal darahnya. Saya ulangi, ada 3 golongan manusia yang halal darahnya kalau di negara itu berlaku negara Islam, hukum Islam. Indonesia negara Islam enggak? Enggak. Yang pertama adalah orang yang murtad, halal darah. Yang kedua adalah orang yang berzina, dirajam sampai mati. Kalau dia lajang, gadis enggak dirajam, tapi dicambuk 100 kali, sekuat-kuatnya. Cambuknya enggak kecek-kecek, cambuk betulan. Kalau hidup, pindahkan, asingkan selama setahun, tak boleh pulang dari kampung yang jauh lewat 16 parsah atau 90 km. Kalau dia hidup, pindahkan ke sana. Kalau mati, kubur.
Itu kalau masih lajang dan gadis. Kalau yang sudah pernah bersuami, pernah beristri, berzina dia, rajam sampai mati, kubur badannya, tinggalkan kepala dan lehernya, lempar dengan batu sampai mati. Itu kalau hukum Islam berlaku. Yang ketiga adalah orang yang membunuh, kisos, maka halal darahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa orang sabu-sabu? Kenapa orang sabu-sabu? Padahal itu orang Islam. Mungkin kajinya belum sampai situ. Orang membunuh diri orang, membunuh orang lain, itu neraka. Siapa yang membunuh satu orang bernyawa, man qatala nafsan bighairi nafsin faqatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang beriman, maka dosanya sama seperti membunuh orang satu jagat raya. Ini dosa. Membunuh, mati dia. Kalau sabu-sabu bunuh nggak? Bunuh. Kaki dia nggak sampai situ. Kalau dia pemakai, mungkin diri dia yang kena. Dia menzalimi diri dia. Kalau dia punya anak, dia zolimi anaknya. Dia zolimi istrinya. Dia zolimi ayah emaknya. Iya, kalau dia sendiri. Kalau dia pengedar, dia bunuh orang lain ribuan. Bunuh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa sabu-sabu itu sama dengan membunuh. Mana tahu ada famili-famili kita, naudzubillah. Mana tahu itu bukan musuh kita. Pecandu narkoba bukan musuh kita. Pecandu narkoba itu bukan musuh. Pecandu narkoba itu orang sakit. Orang sakit harus diobatin. Caranya macam mana? Mana tahu ada anak famili kita, anak keponakan kita terkena, jangan ditangkapkan sama polisi. Tangkapkan sama siapa? Tangkapkan sama BNN. Apa? BNN, Badan Narkoba Nasional, kok nggak silap? BNN. Nah, kalau ditangkapkan sama mereka, itu ditangkap kemudian direhab. Dia tidak diproses hukum. Direhab setahun pinoman. Ada sekurang-kurangnya setahun. Biaya perehapannya 5 juta. Kalau kita orang miskin bisa minta surat rekom dari lurah setempat bahwa kita orang miskin, orang susah. Keluar surat susah, maka kita dapat subsidi dari pemerintah. Berapa juta? 3 juta. Tinggal kita mengeluarkan uang 2 juta. Paham Bapak Ibu? Ustaz kok tahu-tahuan? Saya pernah mendengarkan langsung di Sabah Ketua BNN se-Sumatera Utara. Begitulah ngomongnya. Jangan tangkapkan sama polisi, tapi tangkapkan sama BNN. Sayangi mereka, obati mereka karena mereka sakit. Jangan dibiarkan habis hancur harta awak, hilang masa depan awak, rusak masa depan awak. Satu contoh, narkoba, kepanjangannya udah ngeri ya Pak. Narkoba, N-A-R-K-O-B-A, narkoba. Negara akan rusak kalau orang-orangnya bejat akhlaknya. Bejat apa enggak akhlak? Hilang tak apa-apa hilang. Wali aja hilang. Pernah ada orang kaya dapat batu, orang kaya, jamaah nangis-nangis sama saya. Ustaz, saya nggak berani tinggal di rumah loh Ustaz. Oh, kenapa kok? Anak saya loh Ustaz, anak saya. Kenapa nih Bu? Terlibat narkoba loh Ustaz, canduan narkoba. Coba tinggal Ibu, itulah Ustaz. Kalau dia minta sekarang, minta 2 juta, harus ada. 5 juta, harus ada. Pernah satu hari dia minta, pas pula uang tak ada. Apa yang terjadi? Styling pecah, kaca pecah. Hari ini bisa, kalau dimintain bisa saya kasih. Tapi tengoklah Ustaz, jangankan saya, lebih dari saya. Kalau gunung itu tiap hari dikeruk, pasti habis. Hari ini dia minta masih ada, kan nanti satu masa dia minta nggak ada. Kurasa bukan styling yang pecah, bukan pintu yang pecah, bukan jendela pecah, kepalaku pecah nih kalau seperti itu. Maka sebelum itu terjadi, aku nggak berani tinggal di rumah Ustaz. Masya Allah, lebih kurang begitulah. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kandungnya pernah di rahimnya, nitip di rahimnya 9 bulan 10 hari, bersimbah darah emaknya melahirkan. Pilihan antara hidup
dengan mati. Dah, begitu lahir disusukan selama 2 tahun. 1 tahun 365 hari kali 2 tahun. 1 hari 1 liter aja. Kali 2 tahun. Ngitungnya gampang aja. Berarti 700 hari. 700 hari kali 1 liter. Berarti 700 liter. 700 liter kalau didrumkan berapa drum? Berapa drum? 3,5 drum. Pernah minum air susu maknya di mulutnya. Tapi maknya tak berani tinggal di rumahnya sendiri. Karena di rumah sendiri ada anaknya kandung yang terlibat dengan narkoba. Baik Bapak Ibu, saya anggap ini gak ada yang kena narkoba. Kalau ada cepat diobati. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Terakhir sekali, jaga diri kita, ahli keluarga kita dari neraka, baik neraka dunia, terlebih neraka akhirat. Neraka akhirat apa itu Ustaz? Ya neraka akhirat sama-sama kita belum pernah ke sana. Tapi kata Nabi, neraka yang paling ringan dipakaikan selop dari neraka 1 detik kemudian menggelegar otak kita dan tidak mati. Di akhirat la yamutu fiha wa la yahya. Di sana tidak hidup, tidak mati. Dibilang hidup, mati, dibilang mati masih gerak. Mati cuma sekali aja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu neraka yang paling ringan. Apalagi neraka sedang, apalagi neraka yang paling parah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terselamat, ahli keluarga kita selamat dari neraka dunia, bahkan neraka akhirat. Tidak ada jalan lain, ikuti pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham Bapak Ibu? Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.